Halo sobat bola sekalian, ada kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola. Tepatnya dari ajang Piala Dunia 2026 yang tentunya kabar ini sangat berhubungan dengan sepak bola Indonesia. Jadi dikarenakan konflik geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat yang sampai saat ini belum kunjung reda, bahkan eskalasi ketegangan di antara keduanya justru malah makin meningkat, maka hal tersebut sangat berdampak terhadap keikutsertaan timnas Iran di ajang Piala Dunia 2026. Sebenarnya Iran gak mau mengundurkan diri dari Piala Dunia, bahkan saat ini mereka sedang mengupayakan untuk tetap ikut serta tanpa mengundang bahaya yang terjadi akibat konflik mereka dengan Amerika Serikat. Yaitu mereka sekarang lagi proses negosiasi dengan FIFA untuk memindahkan seluruh laga timnas Iran yang sebelumnya dijadwalkan main di Amerika Serikat untuk pindah ke Meksiko ataupun Kanada. Tapi sampai saat ini FIFA masih belum ngasih keputusan resmi terkait permintaan tersebut. Jika nantinya permintaan tersebut disetujui, maka timnas Iran bakal tetap berpartisipasi di Piala Dunia. Tapi jika gak disetujui, maka ada potensi untuk Iran menarik diri dari keikutsertaan mereka di Piala Dunia 2026. Nah, atas potensi situasi tersebut, maka sekarang muncul kabar yang menyebut bahwa FIFA saat ini sedang merumuskan skema darurat dalam rangka mengantisipasi jika nantinya Iran secara mendadak memilih untuk mengundurkan diri. Yaitu skema darurat tersebut berupa playoff tambahan yang akan diikuti oleh negara dari Eropa serta Asia. Dan Indonesia dikabarkan menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan untuk ikut serta dalam playoff tersebut. Maka ini sangat menarik untuk kita bahas. Di sini gue pengen bahas segala macam kebingungan kita terkait berita ini, mulai dari gimana skemanya, seberapa besar probabilitas Indonesia untuk ikut serta, dan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan sama orang yaitu tentang kenapa FIFA malah mengikut sertakan negara dari Eropa. Semuanya kita bahas di sini. Pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gue Zidan Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Jadi kabar ini pertama kali disampaikan oleh jurnalis ESPN bernama Luis Carlos Largo. Dia bilang bahwa FIFA saat ini sedang mempertimbangkan babak playoff tambahan yang akan melibatkan 2 tim dari Eropa dan 2 tim dari Asia. Berarti ada 4 tim yang bakal berpartisipasi. Kurang lebih nanti skemanya kayak semifinal dan final. Artinya 2 negara masing-masing dari benua tersebut bakal diadu dan pemenang dari 2 laga tersebut bakal diadu lagi di laga terakhir. Artinya di laga terakhir ini bakal mempertemukan 1 tim dari Eropa dan 1 tim dari Asia yang nantinya pemenang dari laga tersebut berhak buat ikut Piala Dunia 2026. Tapi sebelum kita bahas tentang peluang keikutsertaan timnas Indonesia, pasti banyak di antara kalian yang mempertanyakan kenapa kok Eropa malah ikut-ikutan? Kan negara yang mengundurkan diri dari Asia, harusnya otomatis kuota tersebut dikasih buat negara dari Asia juga. Nah, ini jadi pertanyaan yang sebenarnya nggak ada jawaban yang pasti. Karena sulit buat kita menemukan korelasi secara adil dan fair play terkait status negara Eropa jika memang nantinya diikutsertakan dalam skema playoff darurat ini. Satu-satunya hal yang bisa masuk akal dari masalah ini adalah FIFA memang bukan cuma memprioritaskan keadilan kompetisi, tapi mereka juga memprioritaskan aspek komersial dan legitimasi turnamen. Apa maksudnya? Jadi pada dasarnya harus diakui bahwa Piala Dunia bukan cuma sebuah kompetisi yang merebutkan trofi sepak bola paling bergengsi, tapi di dalamnya ada banyak juga aktivitas entertain dan bisnis. Salah satu alasan utamanya kenapa FIFA mempertimbangkan untuk memasukkan negara dari UEFA atau negara dari Eropa adalah karena ingin menjaga kualitas kompetisi. Mereka pengen Piala Dunia menjadi kompetisi yang kompetitif dan menarik secara global. Kalau kita lihat sekarang timnas Iran menempati peringkat FIFA ke-21, artinya udah sangat jelas bahwa Iran merupakan salah satu negara yang punya kekuatan besar dalam dunia sepak bola. Nah, jika FIFA secara mudah langsung menaikkan Uni Emirat Arab atau Oman atau bahkan Indonesia untuk mengisi slot yang dimiliki Iran, maka potensi besar yang bisa terjadi adalah menurunnya kualitas kompetisi. Karena secara kualitas, ketiga negara tersebut bisa dibilang punya gap yang cukup jauh dari Iran. Makanya FIFA memasukkan negara dari benua Eropa yang mereka memang punya kualitas sepak bola yang baik supaya kualitas kompetisi bisa tetap terjaga. Apalagi kandidat dari Eropa ada negara-negara besar kayak Polandia, Denmark, bahkan Italia. Maka siapapun nantinya yang lolos, misal ternyata Indonesia bisa ngasih kejutan lolos ke Piala Dunia,
Walaupun secara peringkat ada jauh di peringkat 122, tapi dengan adanya playoff darurat, dengan adanya ujian yang berat ini, maka secara kualitas tentunya negara yang berhasil lolos dari playoff ini adalah negara yang punya kualitas terbaik. Tapi ada juga alasan yang kedua, yaitu faktor bisnis dan daya tarik global. Seperti yang tadi gua bilang, bahwa Piala Dunia merupakan kompetisi yang di dalamnya ada aktivitas entertain dan bisnis. Nah, negara Eropa tentunya jadi negara yang punya aktivitas bisnis lebih tinggi. Apalagi di sini ada Italia, negara kuat yang fansnya bukan cuma dari Italia, terus punya 4 gelar juara Piala Dunia. Tentunya sayang banget kalau negara sekelas Italia gak masuk ke Piala Dunia. Maka dengan cara ini, harapannya bisa ngasih kesempatan nih ke negara besar, khususnya Italia, yang dalam 3 edisi terakhir mereka gagal lolos, buat setidaknya dikasih kesempatan nih terakhir, supaya hype Piala Dunia juga bisa lebih rame lagi kalau Italia bisa join ke Piala Dunia. Bayangin kalau negara yang lolos adalah UEA atau Oman, pasti hype-nya nggak akan sebesar itu, kecuali Indonesia. Indonesia kemungkinan masih bisa menyaingi nih, karena masyarakatnya baik itu di dunia nyata maupun di sosial media emang militan dan banyak banget jumlahnya. Tapi tentunya dari segi kualitas dan hype secara global, negara Eropa khususnya Italia kemungkinan bakal lebih berdampak terhadap keuntungan bisnis serta daya tarik global dari event Piala Dunia 2026. Cuman, kalau hal ini beneran terjadi, yang namanya kontroversi pasti gak akan terhindarkan. Pasti ada banyak pihak yang gak terima dan protes sama konsep ini. Pasti ada banyak pihak yang ngasih kritik. Kenapa? Karena sederhana, konsep ini tentunya gak mencerminkan sistem keadilan. Walaupun yang jadi pertimbangan adalah kualitas kompetisi, supaya kompetisinya bisa lebih menarik dan gak menurunkan kualitasnya, tapi tetap aja, keadilan adalah keadilan. Skema tersebut memang menguntungkan dalam segala aspek yang bisa dirasakan oleh FIFA. Tapi bagi negara peserta, khususnya dari Asia, tentu skema tersebut adalah skema yang sangat tidak adil. Tapi balik lagi, karena skema ini jadi skema yang masih belum pasti, daripada kita mikir jauh tentang negara Eropa, lebih baik kita fokus sama peluang Indonesia dalam situasi ini gimana. Jadi terkait tim yang bakal berpartisipasi di babak playoff ini, sebenarnya kan belum ada kepastian. Tapi kalau kita lihat berdasarkan performa dan kiprah paling jauh dari masing-masing benua, maka dari Eropa ada 4 negara yang punya potensi besar untuk ikut playoff ini, yaitu timnas Italia, Polandia, Kosovo, dan Denmark. Sedangkan dari Asia ada 3 negara, yaitu Uni Emirat Arab sebagai negara yang lolos ke putaran 5 kualifikasi zona Asia, dan Oman serta Indonesia sebagai negara yang lolos ke putaran 4. Nah, tapi tadi kan sesuai informasi dari jurnalis ESPN bahwa FIFA kabarnya cuma bakal mengikutsertakan 2 negara aja dari masing-masing benua. Maka dari total 7 negara tadi, 3 lainnya nggak bakal diikutsertakan. Dan di sini masalahnya, belum ada informasi resmi dan akurat terkait bagaimana FIFA memilih 4 negara yang bakal diikutsertakan tersebut. Ada yang berspekulasi bahwa FIFA bakal mengambil berdasarkan performa terbaik ketika kualifikasi. Kalau dari Asia, berarti UEA jelas layak, dan 1 negara lainnya yang lebih layak adalah Oman. Karena di putaran 4, Oman berhasil dapat 1 poin, sedangkan Indonesia 0 poin. Tapi masalahnya, sistem tersebut rasanya kurang fair untuk diterapkan bagi negara Eropa. Karena kualifikasi terakhir dari benua Eropa, itu pakai sistem gugur. Artinya FIFA gak bisa menilai performa tim secara objektif berdasarkan raihan poin ataupun selisih gol. Kemudian ada juga yang bilang bakal dipilih berdasarkan ranking FIFA. Nah, kalau berdasarkan ranking FIFA, lagi-lagi Indonesia juga gak bisa masuk. Karena peringkat FIFA Indonesia posisinya lebih rendah dibandingkan UEA maupun Oman. Jadi bisa dibilang peluang Indonesia untuk ikut serta di playoff ini memang tergolong kecil, kecuali kalau FIFA memang mau mengikutsertakan ke 7 negara tadi. Tapi masalahnya kalau 7 negara yang ikut, maka bakal ada lebih banyak pertandingan yang harus dimainkan. Setidaknya masing-masing negara bakal memainkan 3 pertandingan, dan secara jadwal maupun waktu yang udah mepet, bisa dibilang sulit untuk FIFA maupun negara yang bersangkutan memainkan pertandingan internasional yang sebanyak itu. Cuma di sisi lain, kalau pertimbangannya memang seperti yang tadi kita bahas, ada aspek entertain dan bisnis, sayang juga kalau FIFA nggak mengikutsertakan Indonesia, karena kalau Indonesia bisa ikut, jelas mereka punya potensi besar untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, baik itu dari segi bisnis, engagement, dan lain halnya atas partisipasi timnas Indonesia. Maka kesimpulannya, memang kita jangan terlalu berharap, karena mau dilihat dari segi manapun, peluang Indonesia sangat sulit. Pertama, posisinya Iran masih berstatus sebagai peserta, belum ada kejelasan yang pasti buat mereka mengundurkan diri atau enggaknya. Dan kedua, Indonesia juga agak sulit untuk bisa masuk sebagai salah satu dari 4 negara yang bakal diikutsertakan di babak playoff darurat.
Memang hal apapun bisa terjadi di dunia sepak bola, tapi di balik setiap pertandingan pasti selalu ada cerita menarik. Maka sekarang tinggal kita tunggu aja kabar selanjutnya itu gimana. Tapi kalau menurut kalian bisa gak sih Indonesia lolos ke Piala Dunia lewat skema ini? Boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!